ungkap kasus video asusila. Warga di Sekayu, Kabupaten Muba dihebohkan dengan sebuah video viral yang menampilkan seorang wanita tengah bertindak tak senonoh atas dirinya sendiri. Sontak saja video mesum tersebut menyebar luas di kalangan masyarakat dan mulai meresahkan. Menurut salah satu sumber, video berdurasi 0,39 detik tersebut menampilkan sesosok wanita berambut sebahu dan mengenakan baju kaos merah tanpa memakai bawahan. Video tersebut diambil di sebuah kamar berdinding triplek dengan suara televisi yang tengah menyala. Selain itu juga Polres Muba juga mengungkap sebuah kasus lainnya, yaitu meledaknya sumur minyak ilegal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Muba AKBP Alam Syah Lupesik di Aula Mapolres Muba, Polda Sumsel, Kamis, 14 Oktober 2021. Telepon ah. Tidak kena. Berdiri kan. Nah, pas kan. Oke, foto. Go. Ratung. Nah, ngetop dah. Nah. Kau buat video ngetop. Ini nggak ngetop. Oh, itu kau nipu. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kembali melakukan press release pengungkapan kasus pornografi yang juga dilakukan oleh terlapor atau tersangka ini melalui jaringan internet atau melalui media sosial, sehingga juga hal ini bisa terkait dengan undang-undang ITE. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sekira bulan Juli tahun 2021 yang lalu di Kelurahan Kayuhara, Kecamatan Sekayu, Provinsi, dan baru diviralkan oleh pelaku ini sekitar bulan Agustus. Ketika korban mengetahui bahwa asusila yang dilakukan oleh pelaku dan korban ini disebarkan melalui media sosial, akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Provinsi, sehingga dilakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap kasus ini dan berhasil kita tetapkan tersangka atas nama Riko, di mana pelaku ini bernama Mursida, umur 30 tahun. TKP di Kelurahan Kayuhara, Kecamatan Sekayu, dan yang dapat kami amankan dari kasus ini ada boneka, kemudian ada spray termasuk gelang dari korban, dan juga ada dua HP milik pelaku dan juga milik korban. Terhadap pelaku akan kita kenakan pasal 4 ayat 1 atau pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, atau pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana diancam dengan hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 15 tahun penjara dan denda sebanyak 250 juta rupiah atau maksimalnya sebanyak 6 miliar rupiah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk motifnya bang, pelaku menyebarkan
dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, yang pertama ada 2 motif. Yang pertama, bersangkutan dengan cara ini berharap korban segera bercerai dengan suaminya sehingga bisa menikah dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada unsur pemerasan di sini. Ya. Jadi dengan cara mengancam bahwa perbuatan asusila yang telah mereka lakukan itu sudah dia miliki dan akan dia publikasikan ketika apa yang dia minta tidak diberikan oleh korban, karena tidak diberikan permintaan pada pelaku ini sehingga pelaku mempublikasikan ya, atau menyebarkan melalui media sosial. Ada lagi? Dampak dari video ini, video viral. Dampak bagus atau dampak tidak bagus? Ya dampaknya yang jelas merugikan daripada pihak korban, ya. Karena ini jelas akan mempermalukan dirinya dan juga keluarganya. Kemudian yang kedua, dampak bagi masyarakat yang jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik, ya, apalagi bagi anak muda atau generasi muda kita. Sehingga pelaku ini sudah pantas untuk memberikan hukuman sesuai yang hukumnya berlaku di negara kita. Ada lagi? Bang. Tidak ada mau tanya lagi selain tadi pasal apa lagi? Ya kalau ini bisa saya kenakan pasal 36. Hah? Pasal saya, karena handphone ini dibawa sama dia sejak kejadian. Kemudian yang berikutnya sudah yang sip. Nah ini. pasien berikutnya. Pasien sopir ekskavator saat ledakan di Keban 1. Kenapa setiap hari saya pegang minyak dari ini? Pelaku merupakan sopir ekskavator terkait ledakan sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa. Tampak sejumlah tangannya dan muka mengalami luka bakar. Tarik langsung mereka. Beda-beda ya. Maksudnya? Langsung record panjang. Lanjut ya. Lanjut bang. Nah, ini adalah yang lagi trending topik terkini terkait dengan kasus ledakan sumur ilegal di Dusun 5, Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, di mana kejadian ini terjadi pada hari Senin yang lalu tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini terjadi dari hasil interogasi yang telah kita dapatkan dari pelaku, dalam hal ini operator ekskavator, bahwa terjadi akibat adanya semburan api dari knalpot mesin ekskavator itu ketika operator sedang melakukan penimbunan terhadap sumur ilegal yang ada di sini. Jadi sumur ilegal ini ketika mengeluarkan sedikit lumpur ya, dan juga ada gas, sehingga pelaku ini menimbun dengan harapan bahwa tidak ada lagi gas yang keluar daripada sumur tersebut. Namun yang terjadi karena ada percikan dari
knalpot ekskavator tersebut sehingga terjadi kebakaran. Ya, terjadi kebakaran dan yang bersangkutan saat itu langsung menyelamatkan diri. Yang bersangkutan sendiri terkena luka-luka di lengan dan juga di telinga yang bersangkutan. Kemudian perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kejadian ini sampai sekarang kita masih nyaman, karena memang tekanan gasnya yang luar biasa. Dan terus kita lakukan upaya pemadaman dan sterilisasi terhadap area tersebut. Terhadap tersangka pertama Nur Effendi alias Fendi bin Bahtiar ini, kita kenakan dengan pasal yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang tugas, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian kita juntuhkan juga dengan pasal 55 KUHP atau pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian barang bukti yang dapat kita amankan di TKP adalah 1 buah ekskavator, kemudian ada 1 unit mesin sedot, termasuk kayu bekas terbakar, abu tanah bekas terbakar, kemudian ada selang juga yang terbakar dan ada 5 liter minyak mentah. Kenapa kita amankan ini? Karena di sekitar itu ada guguran minyak. Untuk korban lainnya tidak ada. Jadi perlu saya tekankan kembali dan saya tegaskan kembali bahwa banyak sekali yang beredar di luar bahwa ada muncul korban yang meninggal, ada yang mengatakan ada 5, ada 6. Di sini mau saya tegaskan bahwa setelah kita melakukan penyelidikan, melakukan interogasi para tersangka pada saat itu yang sedang berada di TKP, tidak ada korban jiwa, apalagi yang meninggal dunia. Yang menjadi korban adalah operator sendiri dengan mengalami luka bakar di tangan maupun di telinga operator. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan di Wisma Kebangsaan. Ada pertanyaan? Pelaku lainnya bang, pemilik modal. Pelaku lain? Pemilik ekskavator dan pemilik lahan. Ya, sementara ini masih kita lakukan pendalaman. Yang jelas ada juga kemungkinan pelaku-pelaku lainnya setelah kita melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Jadi beliau ini adalah saksi kunci. Ya, pasti ada orang yang menyuruh untuk melakukan penyelidikan tersebut. Namun harus kita cari niat daripada perbuatan yang dilakukan tersebut. Apakah niatnya memang sengaja untuk melakukan kejahatan atau tidak benar atau tidak, itu harus kita gali. Ya. Iya, sementara ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami. Itu punya siapa, ya, kemudian siapa yang memodalinya, ini akan kita akan tuntaskan semuanya, ya, akan kita tuntaskan. Tapi kita juga tidak mau bertindak tanpa ada dasar fakta yang jelas. Ya. Jangan sampai saya menyatakan bahwa yang ada DPO yang kita cari, namun tidak ada bukti yang cukup yang mengarah kepada yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan harinya tambah jauh, ya. Makanya kita tolong. Sementara yang bisa saya katakan bahwa saat ini dapat kami jadikan sebagai pelaku saat ini adalah operator ekskavator tersebut, dan pelaku ini dapat diamankan berkat dukungan atau kerjasama kita dengan Ditreskrim Khusus Polda Sumatera Selatan. Jadi pertama diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Sumatera Selatan, kemudian diserahkan ke kita untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus ini. Ada lagi? Cukup. Cukup. Diamankan di mana? Diamankan. Di Palembang. Diamankan di Palembang. Untuk pasal bang berapa tahun bang nih bang? Ancaman hukuman. Ancaman hukumannya bang? Nah, ancaman hukumannya tadi maksimalnya 15 tahun. Maksimalnya 15 tahun. Itu maksimal. Tapi dia ini akan nanti kita lihat perannya dia sebagai apa. Dia bisa masuk di dalam turut serta pasal 55 KUHP. Ya, dia bisa masuk di pasal 188 masalah karena kecelakaannya dia, ya, terjadinya kebakaran. Sebagai
Dia sebagai penonton, sebagai penonton. Hah? Ya, ke Palembang berobat ke tempat Dukun. pengobatan atau memang dia melarikan diri saja? Nah, yang bersangkutan sebenarnya sudah dirawat di puskesmas di daerah Sama Desa, selanjutnya bersangkutan ke rumahnya, ya, ke kerabatnya di Palembang. Bukan melarikan diri sebenarnya, dia ke kerabatnya. Oke? Masuk bang. Hasil Cukup, Bang. jelas ya? Siap bang. Jelas.